Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 dengan NIM 191430996. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang enzim. Dan tujuan pembuatan video ini yakni untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Jadi kita melangkah ke PowerPoint yang berada di sebelah saya. Oke, kita melangkah ke pertama, pengertian enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Ada dua fungsi pokok enzim, jadi ada dua di sini fungsi pokok enzim, yakni mempercepat dan memperlambat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Sementara itu, dalam ilmu biologi, enzim didefinisikan sebagai biokatalisator yang berfungsi mempercepat reaksi biologis di dalam tubuh. Jadi, enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator untuk mempercepat suatu reaksi dalam tubuh. Dengan adanya enzim ini, proses reaksi biologis di dalam tubuh bisa terjadi tanpa ikut bereaksi dengan substrat atau komponen yang dipecah oleh enzim. Enzim juga termasuk bagian penting di tubuh makhluk hidup ataupun baik itu manusia maupun tumbuhan. Oke. Artinya, setiap enzim hanya mempercepat reaksi tertentu. Beberapa enzim membantu memecah molekul besar menjadi potongan-potongan kecil yang mudah diserap tubuh. Namun, ada juga enzim yang membantu mengikat dua molekul menjadi satu untuk menghasilkan molekul baru. Contoh-contoh enzim yang berada pada tumbuhan. Yang pertama, enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi zat tepung. Yang kedua, ada enzim lipase gastrik berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Yang ketiga, enzim renin berfungsi mengubah kasenogen menjadi kasein. Yang keempat, enzim amilase pankreas berfungsi untuk mengubah amilum menjadi disakarida. Yang kelima, lipase berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keenam, enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Selanjutnya yang ketujuh, enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedelapan, enzim maltase. Enzim maltase berfungsi untuk merubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya yang kesembilan, enzim laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Selanjutnya enzim yang terakhir, enzim 10 atau yang ke-10, enzim erepsin berfungsi untuk merubah pepton atau dipeptida menjadi asam amino, dan banyak contoh-contoh enzim pada tumbuhan lainnya. Selanjutnya kita melangkah ke bagian komponen enzim. Oke, kita melangkah ke bagian komponen enzim. Sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim, protein atau sering kita sebut dengan apoenzim, dan non-protein atau gugus prostetik. Ya, atau yang pertama tadi ada protein dengan nama apoenzim dan non-protein atau dengan nama gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen yang paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil. Jadi, apoenzim ini bersifat labil. Kenapa bersifat labil? Karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Kenapa ini apoenzim sifatnya labil? Karena tidak tahan suhu dan pH ini. Dipengaruhi oleh dia ini tidak tahan panas karena dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH itu sendiri. Adapun gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor. Fungsi kofaktor ini apa? Jadi fungsi kofaktor ini sebagai
katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Kofaktor berfungsi untuk meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim. Ya, jadi ion organik disebut sebagai koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Selanjutnya, kita melangkah ke bagian sifat-sifat enzim. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki setidaknya 6 sifat yang khas. Pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau dipengaruhi keseimbangan reaksi. Hanya meningkatkan laju suatu reaksi saja. Kedua, enzim bekerja secara spesifik. Maka itu, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Panas yang terlalu tinggi juga akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Ini berarti enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa lain dan juga sebaliknya, menyusun senyawa-senyawa terjadi atau menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Yang keenam atau yang terakhir, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Cara kerja enzim. Ya, kita melangkah ke bagian cara kerja enzim. Saat ada substrat yang mau dipecah seperti amilum, agar terjadi reaksi, enzim dan substrat harus saling melengkapi, seperti gembok dan kunci. Kita ibaratkan gembok ini adalah enzim dan kunci adalah substratnya. Jadi enzim ini harus ketika dia bereaksi harus ada substratnya begitu. Seakan-akan ini enzimnya adalah gemboknya dan substrat adalah kuncinya ataupun sebaliknya. Jadi kalau kita mau keduanya bekerja ini, gembok dan kuncinya harus berpasangan. Sementara kalau kuncinya salah, ya tidak akan bekerja. Contohnya kalau kita memakai kunci pada stang kunci yang berbeda, pasti tidak akan terbuka walaupun sampai kapanpun begitu. Begitu pula dengan enzim dan substrat. Bentuk-bentuk substrat harus pas dengan bagian sisi aktif enzim. Enzimnya, kalau enzimnya tidak pas dengan substratnya ini, misalnya enzim amilase, kita gunakan substratnya protein, maka keduanya tidak akan cocok. Kalau substratnya tidak pas, mereka tidak bisa saling melengkapi karena tidak akan terjadi reaksi di antara keduanya. Tetapi kalau substratnya pas, misalnya amilum bertemu dengan amilase, maka enzimnya akan bekerja begitu. Agar enzim amilase dapat memecah amilum jadi maltosa, enzim membutuhkan kofaktor ion klorida atau dengan singkatan Cl. Ion ini seperti tombol power di enzim. Kalau ionnya sudah menempel, maka enzim amilasenya akan langsung nyala atau akan langsung bekerja. Atau bahasa lainnya atau bahasa kerennya teraktivasi. Kalau sudah teraktivasi, enzim amilase dapat membantu memecah amilum menjadi maltosa. Nah, suatu enzim pasti punya pasangan substratnya. Tetapi substrat datangnya bisa bermacam-macam bentuknya. Amilum yang satu berbeda bentuk dengan yang lainnya. Ada dalam bentuk amilopektin dan ada juga dalam bentuk amilosa. Kalau
kalau bentuk substratnya yang datang belum sesuai sama enzimnya, maka sisi aktif enzimnya bisa berubah agar cocok atau agar cocok dengan substratnya, alias dengan kata lain fleksibel. Tapi kita harus ingat ya, tetap sekalipun sisi aktif enzim bisa berubah, enzim dan substratnya harus cocok di sini agar bisa bekerja seperti amilase dan amilom tadi. Mau seperti apapun bentuknya, amilom kalau bertemu dengan enzim amilase ya, mereka akan cocok atau akan menyesuaikan dan bersatu dan bekerja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.